Halo teman-teman, apa kabar kalian dengan Vespanya? Jangan lupa dibawa ajak jalan-jalan biar seger. Seperti komitmen saya di video awal pada saat perkenalan, saya ingin berangkat dulu dari unit-unit yang saya punya. Salah satunya adalah Vespa unit Special 90 PTS saya ini. Nah, kenapa spesial itu karena saya suka dengan kondisi mesin, bodi, dan legalitasnya. Itulah salah satu racun Vespa. Kadang kita melihat kalau kita punya satu unit gitu, terus kita melihat unit lain dengan parts yang lebih lengkap, kita kadang ada kemauan aja untuk memiliki unit tersebut gitu. Seperti Vespa saya ini, berangkat dari karena saya pernah kehilangan unit yang saya suka, akhirnya saya hunting dan mencari setidaknya mendekati dari unit yang pernah saya miliki dulu. Kenapa yang dulu lepas? Ya live lah. Sampai akhirnya dari situ tapi saya jadi belajar untuk kondisi-kondisi Vespa yang saya ingin miliki secara memang utuh secara pabrikan gitu. Setidaknya mendekati lah. Nanti parts-parts yang kurangnya kita bisa lengkapi. Nah, langsung saja review Vespa Special 90 KTS saya. Salah satu stiker dealer yang saya banggain. Ini memang menunjukkan klub dengan surat-surat namanya toko ABC. Ini meskipun kondisinya seperti ini, tapi masih dipertahankan agar lebih dramatisnya dapat. Ini kondisi yang emblem depan. Emblem depan ini terdapat tekstur yang tidak rata di bagian dasar dari tulisan ini. Ini sebetulnya bawaannya adalah kelingan. Kondisinya seperti ini. Saya pernah punya pengalaman buat narik emblem. Itu kalau kondisi emblem yang original itu tidak mudah patah. Malah dia alot sekali buat dilepas. Nah, inilah kondisi yang original seperti ini. Ini merupakan urat-urat dari kondisi cat original yang respon dari bahan dasar bodi Vespa karena sudah melewati beberapa jangka waktu. Justru urat-urat seperti ini merupakan kondisi yang lumrah karena memang kondisi cat original akan tampak timbul urat-urat seperti ini. Nah, kita masuk ke horn case. Horn case set ini terdiri dari horn case-nya, cover, dasi, logo cung, dan ada klaksonnya di dalam. Nah, untuk kondisi yang logo cungnya ini memang seperti sudah dipres dan menyatu dengan dasinya. Ini berbahan plastik. Ini memang originalnya seperti ini dan bisa dilepas. Ini di dalam terdapat klakson. Kalau klakson yang nempel di motor saya ini kebetulan Milano. Sebetulnya ada juga merek-merek lain seperti Bolonya. Itu tergantung dari pabriknya itu memasangnya seperti apa. Kondisi yang di saya ini memang mereknya Milano. List layar depannya ini berbahan aluminium. Seperti dilihat, ini masih asli bawaan. Kenapa saya bisa memastikan ini asli? Karena memang dari kelingannya juga sudah menyatu. Jadi ini memang belum terlepas. Kalaupun yang restorasi ini memasang list seperti ini harus pakai roll, alat khusus untuk rollnya. Memang tidak mudah untuk memasang list aluminium seperti ini. Nah, ini headlamp set nih. Ini ada ring, list hitam, terus lampunya. Ini berbahan kaca merek Siam. Merek Siam ini yang paling banyak dipakai. Ada juga merek Triumph, itu juga sama original. Tapi grade yang paling bagus itu Siam. Ini berbahan kaca, terus yang list hitamnya ini berbahan gading. Untuk ring ini tidak akan karatan. Makanya kenapa ini yang original sama yang lokal itu mudah dibedakan. Yang original itu tidak akan karatan dan bahannya lebih tebal dan fix begitu fit ke stang. Untuk bautnya ini saya menggunakan baut min. Ini sudah ada perlengkapan bautnya. Nah,
Katanya sih kalau misalnya baut min ini baut di headlampnya ini min, otomatis di baut stop lampnya juga min. Tapi ini kita lihat kondisinya seperti ini, berarti menempelnya yang seperti ini yang dipakai. Nah ini handle yang original itu memang kondisinya dengan bahan yang seperti ini agak gelap, tidak mengkilap, dan memang secara material ini sangat kuat. Saya pernah ada pengalaman, ini teman jatuh dari motor, kalau yang original itu dia sampai melengkung nggak patah. Nah ini ukurannya lebih pendek daripada yang large frame. Ini di ujungnya ada bandul, terus di dalamnya ada logo Chung. Biasanya di baliknya ini di bawah terdapat kode-kode seperti 1D dan lain-lain. Nah ini baut handle yang saya pakai itu memang jenisnya plus. Ada juga beberapa unit yang dengan baut handle memakai min. Lalu masuk ke hand grip small frame itu lebih pendek daripada yang large frame. Ini bahannya metal plus, dimana semakin dia lama dipakai itu semakin menempel dan mengeras dan sulit untuk sobek. Kita bisa lihat ini sudah menyatu sekali dengan sticknya, jadi kondisinya seperti ini. Oke. Di bagian kanan stang ini ada saklar. Saklar ini terdiri dari ini panel lampu hidup dan mati, lalu lampu dekat, lampu jauh, terus ada baut plus. Ini memang sudah terpasang seperti ini baut plus, lalu ada klakson, lalu ini on off mesin. Kebetulan untuk saklar yang saya ini sudah gantian karena originalnya seperti ini. Ini kita lihat memang sudah tidak bisa terpasang oleh baut, sehingga saya ganti ini oleh merek Grabor. Sebetulnya ada bagian yang sudah jarang menempel di unit Vespa Special PTS. Salah satunya adalah tutup bawah stang. Tutup bawah stang ini sebetulnya di kondisi motor saya ini ada. Nah seperti ini. Nah cuman kenapa saya nggak pasang ini karena memang saya belum dapatkan bautnya. Bautnya itu kadang ada yang berbahan plastik, ada juga yang berbahan aluminium atau kuningan. Nah kenapa ini jarang ada? Karena memang ini kan aktivitasnya untuk narik kabel, untuk pemasangan spion, sehingga sudah tidak menempel dan disimpan terpisah dari stangnya. Ini adalah kondisi speedometer Vespa saya. Vespa spesial itu memang menunjukkan sampai angka 80. Ada juga Vespa PTS 100 itu sampai 120 km. Speedometer saya ini alhamdulillah masih mulus, dengan jarum yang memang sudah tidak sempurna tapi masih berfungsi, dengan tulisan-tulisan itu berwarna tidak putih mutlak tapi putih gading. Itu menunjukkan keoriginalitasan dari speedometer. Ini dengan merek Veglia Borletti. Pinggiran-pinggirannya ini juga masih mulus, yang menunjukkan bahwa memang speedometer ini belum bongkaran. Nah, selain dari speedometer, ini salah satu pembeda antara Vespa Special dan PTS 100, yaitu dari rumah kunci. Rumah kunci ini berbentuk lonjong, sedangkan yang PTS 100 itu berbentuk bundar. Untuk yang lonjong ini biasanya dilengkapi dengan penutup kunci seperti ini. Kita lihat di sini ada merek Neyman. Sebetulnya ini ada karetnya, cuman saya belum dapatkan. Ini karet sebagai supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam. Sebetulnya ada satu teman saya yang memiliki unit, itu kondisinya original, tapi dengan rumah kunci yang bulat, padahal Vespanya Vespa Special 90. Nah itulah kekayaan dari unit Vespa, karena bukan berarti Vespa Special 90 itu harus lonjong, terus Vespa 100 itu harus bulat. Buktinya teman saya itu memang tahun-tahun peralihan, sehingga Vespanya Vespa 90 tapi parts yang menempelnya Vespa PTS 100. Itu memang salah satu Vespa yang unik sih. Boleh saya tunjukkan nanti gambarnya.
Nah, ini salah satu bagian yang saya suka, yaitu stiker running in, dimana kondisinya memang masih original seperti ini. Ini adalah semacam petunjuk pemakaian pengguna Vespa. Untuk Vespa Special 90 dan PTS 100 itu menggunakan ukuran ban 10 ban 10-300. Nah, ini untuk velg original ini terdapat logo Chu. Seperti kondisi motor saya ini, meskipun kusam tapi dibiarkan saja karena memang ini kondisi yang aslinya seperti ini. Saya menggunakan bal double coin yang memang sudah tidak diproduksi saat ini dan agak susah juga mendapatkannya. Ada juga beberapa merek seperti Inno, double coin, Cheat, dan lain-lain. Untuk Vespa Special 90 atau PT 100, dudukan ban serepnya itu merupakan opsi dari dealer. Kadang ada yang terdapat bawaannya, ada juga yang tidak terdapat bawaannya. Untuk yang terdapat bawaannya seperti Vespa saya ini menggunakan model Candi. Ini memang sudah ada bawaannya dari sana. Dan saya lihat ini memang original. Jika memang yang tidak terdapat bawaannya, itu ada 2 karet penutup yang menutupi lubang dari baut tersebut. Nah, fork set depan ini yang paling saya suka. Kenapa? Karena meskipun kusam seperti ini, tapi masing-masing masih menjalankan fungsinya dengan baik. Kita lihat cover shock breaker, cover fork as, rubber, terus kabel depan, kabel speedo. Ini meskipun terlihat kusam, tapi justru ini menjadi daya tarik karena menceritakan sejarah dia melewati beberapa waktu dengan si pemiliknya. Untuk kondisi list lidah tengah, ini seperti ini. Kelengkapannya adalah karpet yang berbahan metal plus, lalu ada list pedang yang tidak akan karatan, yang bahannya tebal, lalu ada baut-baut plus seperti ini. Ini kita lihat bautnya berkarat, tapi list pedangnya tidak berkarat. Untuk karpetnya ini berbahan metal plus, tidak mudah robek, dan tidak ada merek di tengahnya. Nah, untuk triplang ini kita bisa lihat dari kelingannya yang rapi. Ini menunjukkan bahwa kondisi triplang ini masih original bawaan dan belum gantian. Ini juga ada karet metal plus yang semakin menyatu dengan relnya. Nah, untuk yang restorasi biasanya ini salah satu patokan. Ini biasanya sampai sini saja, Pak. Biasanya ada juga yang sampai sini. Tapi untuk Vespa Special justru karena ini original bawaan, sehingga ini dapat dijadikan contoh bagaimana pemasangan triplang yang baik. Memang ada juga yang sudah dimodifikasi di mur atau baut di bagian kelingannya. Terus kuku macannya juga masih satu set bawaan dari sana. Ada perbedaan antara dek kanan dan dek kiri dari Vespa Special 90. Kita bisa lihat yang itu posisinya rata triplangnya, sedangkan yang sebelah kanan ini tidak rata. Ini memang merupakan kondisi dari bawaan motor. Kita lihat dari supaya jelas perbedaannya. Ini adalah kondisi dari bagian bawah dek Vespa Special. Ini kita sebut saja huruf K dari dek bagian kanan. Lalu huruf K-nya memang seperti serupa, padahal tidak serupa untuk bagian yang kiri. Lalu di situ ada piramida terbalik, itu untuk saluran buangan bensin dari karburator sehingga tidak mengendap di dek tengah. Untuk bagian bodi tengah itu terdapat gantungan barang, ini memang sangat berfungsi sekali. Nah, untuk gantungan barang sebetulnya saya pernah lihat ada yang menempel dengan jok depan. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Jadi menyatu seperti itu, seperti ini. Jadi jika misalnya memang gantungan barangnya terdapat dengan jok depan, menyatu dengan jok depan, itu tidak ada yang di bodi. Lalu ada tarikan cupnya seperti ini. Lalu ada kitiran bensin. Ini ada karetnya berbahan metal plus.
Kita lihat mengkilap. Ini menunjukkan bahwa memang ini semuanya masih original bawaan. Untuk kondisi jok Vespa PTS Special itu sebetulnya terpisah antara jok depan dan jok belakang. Tapi untuk beberapa kondisi memang sudah ada juga yang longseat, mungkin seiring dengan permintaan pasar, sehingga konsumen dapat memilih antara jok pisah atau jok yang panjang. Kita lihat kondisi yang terpasang di unit saya ini adalah dengan jok terpisah. Jok terpisah seperti ini dengan kulitnya kebiruan, lalu ada gagangnya. Lalu kita masuk ke kitiran depan. Ini kita lihat, ini memang masih original bawaan karena tidak lepas saat terbuka. Di bawah jok depan itu terdapat toolkit untuk menyimpan kunci-kunci, lalu ada pernya. Nanti kuncinya misalnya kunci tang atau kunci busi bisa ditempelkan di sini. Ini berbahan lentur yang menunjukkan bahwa memang ini masih original. Di bawah toolkit ini terdapat masuk ke mesin yang kita lihat di sana itu terdapat karburator. Karburator ukuran dari Vespa Special itu 1616, sedangkan dari PTS itu 1919. Bautnya juga lobo, ini masih lobo. Terus ada tangki bensin, kitirannya masih utuh, terus ada saringannya. Tangki bensin ini ada karetnya. Lalu jok belakang dengan dudukan, ada dudukannya. Nah, untuk jok belakang ini sebetulnya untuk Vespa PTS dengan di keluaran akhir itu sudah tidak fit body tapi melebihi body. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kita masuk ke tepung kiri. Oh ya, untuk yang baru bergabung dengan Vespa, ini yang membedakan antara Vespa large frame dan small frame. Kalau Vespa small frame itu ciri-cirinya yang paling kentara terlihat adalah body fit. Makanya tepungnya nggak bisa dibuka. Kalau untuk yang large frame kan bisa dibuka ya, bisa dibuka. Nah, untuk yang small frame itu body fit, jadi sudah menyatu antara bodi tengah, kanan, kiri. Lalu masuk ke bagasi. Ini untuk kunciannya, ini satu kunci dengan stang. Ada juga beberapa unit yang memang kunciannya itu terdapat tulisan Zadi. Lalu kita buka bagasi. Ini biasanya ada goresan-goresan QC, tanda keluaran motor, tanda tahun keluaran motor. Kita tutup lagi. Untuk knalpot ini saya menggunakan merek IGM, ada juga yang polosan, memang originalnya seperti itu. Suaranya enak, ini adem. Terus ke pipa standar, kaki standar. Boleh di-sharing untuk teman-teman yang tahu sepatu standar bawaan PTS itu yang seperti apa. Ini kebetulan yang menempel di unit saya ini seperti ini, tapi saya tidak yakin ini original. Karena yang pernah saya dapatkan beberapa unit itu lebih pendek. Lalu ini adalah bagian dari kaki standar Vespa Special. Ini terdapat cantolan dari par standar. Kondisi originalnya seperti ini. Nah, kita lihat ini kondisi kabelnya masih bawaan sehingga warnanya sudah menguning. Tapi justru itu yang saya banggakan karena kabel luarnya masih asli. Lalu ada karet penyambung antara bodi ke luar. Terus ada terminal seperti ini. Sebetulnya ini ada konnya atas bawah. Tapi di sini sudah tidak menempel. Mudah-mudahan nanti saya lengkapi. Lalu kickstarternya ini ada logo cumnya. Ini bisa kita lihat kondisi parts yang original itu seperti ini. Kita bisa bayangkan dengan umurnya dia yang belum gantian, ini berapa kali dia menghantam tanah sampai gugus seperti ini. Ini menunjukkan bahwa materialnya sangat kuat, tidak mudah patah.
Ini ada kode cungnya di bawahnya. Masuk ke tepung kanan. Di tepung kanan itu ada tutup mesin. Tutup mesin ini sebetulnya ada yang kitiran, ada juga yang kuncian. Kuncian yang sudah menyatu dengan stang. Saya pernah dapat unit itu. Di kitiran ini kita buka. Ini terdapat karet-karet atau rubber untuk meredam getaran. Lalu di sini ada kode dari kode rangka. Ini ada logo cung, terus bintang. Ada juga ada yang cung, ada juga yang bintang. Tutup mesin ini bisa kita lepas. Lalu di sini ada penyangganya berupa gading atau plastik. Kita pasang. Lalu ada baut-baut penutup kipas. Ini bautnya min. Lalu ada cover dari boring. Kalau 90 ya 90, kalau 100 berarti 100. Sebetulnya ada hal yang mungkin beberapa orang baru tahu. Seperti ini kita lihat, ini adalah kunci busi yang diperuntukkan untuk Vespa Special atau Vespa Small Frame. Ini adalah kunci busi untuk Vespa Large Frame. Kenapa berbeda? Ini karena dari panjang headnya ini lebih pendek untuk Vespa Small Frame. Karena untuk membuka businya ini harus masuk ke dalam, sehingga ininya pendek masuk. Tapi untuk kondisi yang original sebetulnya posisi businya ini masih bisa keluar dari sini, sehingga memakai kunci busi yang normal pun yang large frame ini masih bisa digunakan. Nah, untuk kondisi tertentu memang posisi lubang businya itu di dalam, sehingga harus menggunakan kunci yang khusus untuk Vespa Small Frame. Untuk kondisi mesin yang masih original untuk Vespa Small Frame itu kelebihannya bisa diselah pakai tangan seperti ini. Lalu ini adalah pipa dari pedal rem belakang Vespa Special, berbeda dengan PTS 100 yang berbentuk kotak. Sebetulnya ada penutup bawah di rumah kopling, itu ada cover berbahan plastik sebagai pelengkap dari unit Vespa PTS Special 90 saya ini. Ini saya masih ada, alhamdulillah, karena itu juga pelengkap. Ini adalah cover dari bumper scallop. Ini yang biasanya sudah kebanyakan tidak terpasang karena aktivitas pembukaan pergantian kabel perspelang atau kopling. Kita bisa lihat ini adalah posisi dari kode mesin. Ini tentunya harus sesuai dengan surat-suratnya. Kebetulan ini salah satu yang paling saya banggakan adalah karena mesin ini belum pernah dibelah. Kita lihat dari antara rengkas kiri dan kanan ini belum ada packingnya, menunjukkan bahwa memang mesin ini sama sekali belum dibelah. Ini juga pembeda antara Vespa Special dan 100. Kalau Vespa Special 90 itu tulisannya Vespa Special atau Vespa 90. Ada juga yang PTS 100, biasanya tulisannya Vespa PTS atau PTS 100. Nah, untuk yang PTS 100 biasanya kalau misalnya di emblem belakangnya terdapat tulisan PTS 100 atau Vespa 100 atau Vespa 100, berarti tidak ada emblem di tepung kiri. Tapi untuk keluaran akhir biasanya yang di emblem belakangnya ini tidak ada emblem, tapi berubah posisi di tepung kiri. Untuk stop lamp yang menempel di Vespa Special 90 PTSI ini menggunakan model ped seperti Super dan Sprint.
Ini mereknya Sim. Lalu ada baut minnya. Lalu ada padnya. Padnya ini satu warna dengan body. Tapi untuk beberapa kondisi memang stop lampnya ada juga yang dengan model lain, yaitu seperti yang ini. Lalu masuk ke dudukan plat nomor. Dudukan plat nomornya seperti ini. Ini juga alhamdulillah masih bawaan karena masih satu warna dengan body. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi ban belakang yang masih center dengan body, tidak melenceng. Ini kita lihat kondisinya masih lurus. Oke teman-teman, itu dia review singkat dari Vespa Special PTS 90cc saya ini. Bagi teman-teman yang ingin mulai memiliki Vespa small frame, ini bisa dijadikan patokan dengan kondisi yang original, tapi tidak lengkap. Karena beberapa kondisi unit itu memang unik. Buat teman-teman yang ingin memberi masukan atau untuk sharing hal-hal unik di unit Vespanya, boleh komen di kolom komentar atau DM di akun Instagram @vespakiwari. Mari kita mulai merekam sejarah Vespa ini. Okay, camera roll. And time. Action. Halo teman-teman, apa kabar kalian dengan Vespa kalian? Semoga sehat-sehat aja. Jangan lupa diajak jalan-jalan biar seger, Terus dia seperti di keep roll. Roll. And action.